Shalom kelas 9. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami mau belajar agama. Tuhan, kami rindu Engkau yang menolong kami pribadi lepas pribadi. Mari kuasai hati dan pikiran kami supaya tertuju kepada firman Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Kami bukan hanya sebagai pembaca, pendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga selesai. Biarlah Tuhan yang memimpin dan ambil alih di dalamnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah kelas 9. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Kembali kita akan belajar agama. Kita akan belajar dari bab 2 yang berjudul Mengenal Gerejaku. Anak kelas 9, perhatikan bahwa pada bab ini kita akan membahas ada 3 hal ya. Yang pertama, ciri-ciri jemaat mula-mula. Yang kedua, perpecahan gereja. Dan yang ketiga adalah tugas gereja. Kita memasuki ciri-ciri jemaat mula-mula, atau yang sering disebut dengan gereja perdana. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 46 dikatakan bahwa ciri-ciri jemaat mula-mula: 1. Jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya bahwa jemaat selalu setia mengikuti ajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul, yaitu tentang Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, jemaat selalu bertekun dalam beribadah. Mereka bersekutu satu dengan yang lainnya, menaikkan doa-doa mereka, dan selalu bersama-sama melaksanakan ibadah setiap harinya. Dan yang ketiga, kehidupan mereka bersatu. Mereka sehati sepikir, tidak ada pertengkaran, tidak ada kekacauan, tetapi mereka akrab. Mereka bersatu semuanya. Dan yang keempat, bahwa hidup mereka saling berbagi. Pada jemaat mula-mula, anak kelas 9, hidup mereka saling berbagi. Mereka menolong satu sama lain. Apa yang mereka miliki, mereka selalu berbagi kepada sesama mereka. Sekarang kita masuk ke perpecahan gereja. Adakah hal ini terjadi? Tentu saja. Sejak adanya gereja, perkembangan gereja hingga sampai saat ini sering sekali terjadi. Kita akan membahas apa saja yang menyebabkan perpecahan gereja. Yang pertama, jika kita membaca di Alkitab bahwa dikatakan di sana, jemaat di Korintus membuat kelompok-kelompok berdasarkan rasul-rasul masing-masing. Ada banyak rasul-rasul. Mereka memilih, saya mau di kelompok rasul yang ini. Yang satunya, saya mau di kelompok rasul yang ini. Mereka menganggap bahwa rasul yang satu lebih baik, rasul yang satu lebih benar. Jadi ada pengelompokan, ada geng-geng mereka di sana, sehingga terjadilah perpecahan gereja. Dan yang kedua, jemaat membangga-banggakan diri mereka atas karunia roh yang mereka miliki. Anak-anak, jemaat mula-mula mereka dikaruniakan oleh Tuhan, yaitu yang disebut dengan karunia roh. Dan dikatakan bahwa karunia roh itu ada yang bisa berbahasa roh, membeda-bedakan bahasa roh, melakukan mujizat, banyak hal lainnya.
Mereka menganggap bahwa karunia roh itu adalah sesuatu kehebatan mereka, padahal itu berasal dari Roh Kudus ya. Jadi mereka membangga-banggakan diri mereka atas karunia tersebut, sehingga mereka menganggap orang yang tidak memiliki karunia seperti yang dimilikinya adalah rendah. Nah, ini sungguh sangat menyedihkan ya. Yang ketiga, di tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 9 dalilnya di pintu gereja yang mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik tentang penjualan surat pengampunan dosa. Nah, anak-anak, ini juga menjadi bagian pemicu perpecahan gereja. Kita tahu sendiri ya, bahwa firman Tuhan berkata, dosa kita diampuni jika kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, hanya dengan darah Yesus dan dengan percaya kepada Yesus. Yang keempat, adanya perbedaan pemahaman tentang ajaran atau praktik-praktik beribadah. Nah, di gereja yang satu praktik ibadahnya menjalankan liturginya seperti ini, di gereja yang satu seperti ini, di gereja yang satu seperti ini. Nah, hal ini membuat pemahaman yang salah. Ada yang menganggap bahwa mereka sesat, kami yang benar, harus seperti kami, tidak boleh seperti mereka. Nah, ada banyak ya. Di sini ada 4 hal yang Miss tuliskan untuk kita sebagai penyebab perpecahan gereja. Kita lanjut kembali. Kita masuk di tugas gereja. Ada 3 tugas pokok gereja, yaitu melayani. Artinya gereja harus bisa melayani sesama dengan kasih, dengan kebenaran Kristus. Yang kedua, bersaksi. Artinya gereja harus bisa bersaksi kepada dunia, yaitu menyampaikan firman Tuhan dan juga mempraktekannya. Yang ketiga, bersekutu. Artinya gereja memuji, menyembah Tuhan dengan berkumpul dan menjalin persekutuan bersama, seperti yang dilakukan ibadah-ibadah setiap gereja pada saat ini. Nah, anak-anak sudah mendengarkan paparan demi paparan tentang gereja. Saat ini Miss akan bagikan tugas kepada kita semuanya. Nanti anak-anak membaca lebih jelas lagi pembelajaran kita dari buku cetak yang sudah ada di rumah ya. Sekarang Miss-nya akan bagikan tugas untuk kita. Yang pertama tugasnya, tuliskan nama gereja yang kamu ketahui yang belum ada di buku halaman 14 ya. Artinya anak-anak, di halaman 14 ini sudah dicatat nama-nama gereja, tetapi jika anak-anak mengetahui nama gereja di Indonesia ataupun di seluruh dunia ini yang belum dicatat di buku ini, silakan dikerjakan nantinya ya. Yang kedua, tuliskan perpecahan gereja yang kamu ketahui yang terjadi apa penyebabnya dan bagaimana tanggapan kamu.
Selanjutnya nomor 3, tuliskan contoh gereja yang bersaksi. Apa contoh realnya ya? Contoh realnya atau faktanya Yang terakhir, tuliskan karunia Roh Kudus. Ada 4 ya. Kelas 9 perhatikan. Nomor 1, tuliskan nama-nama gereja yang kamu ketahui yang belum ada di buku halaman 14. Yang kedua, tuliskan perpecahan gereja yang kamu ketahui yang terjadi. Apa penyebabnya dan bagaimana tanggapan kamu? Tuliskan contoh-contoh gereja yang bersaksi, apa contoh realnya atau faktanya. Tuliskan karunia Roh Kudus yang kamu anggap paling dibutuhkan gereja pada masa kini. Menurutmu, apakah semuanya karunia Roh itu penting? Apakah karunia itu harus dibanggakan atau disombongkan? Nah, ya, jadi jelas ya. Anak kelas 9 nanti tugasnya ini lebih lanjut lagi dikerjakan di classroom ya. Miss akan kirimkan soalnya ini untuk anak-anak. Jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang gereja. Kita bukan hanya sekedar belajar, tetapi kita mengerti apa sebenarnya tugas gereja, bagaimana sebenarnya Tuhan menginginkan gereja itu di tengah-tengah dunia ini. Apakah perpecahan itu tujuan dari sebuah gereja, ataukah kesatuan itu yang menjadi tujuan dari gereja yang diinginkan oleh Tuhan? Tentunya ada banyak makna gereja yang sudah pudar ya, bahkan tugas gereja yang sudah banyak hilang ya. Namun saat ini lewat pembelajaran ini, mari kita diingatkan kembali untuk kita benar-benar belajar kembali menjadi gereja yang benar di mata Tuhan. Demikian pembelajaran kita, mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar pada hari ini. Kami bersyukur di mana Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa ada banyak perpecahan gereja yang terjadi di tengah dunia ini. Lewat pembelajaran ini Tuhan, biarlah kami mengingat bagaimana seharusnya gereja berdiri di tengah dunia ini, yaitu menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Lewat sikap hidup kami benar-benar disebut dengan gereja yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat bertemu kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.